Pernahkah Anda merasa, di tengah semua perjuangan yang tak berkesudahan, bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu Anda? Perjuangan yang Anda hadapi saat ini bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari panggilan yang lebih besar. Tuhan sedang bekerja di balik layar, mempersiapkan Anda untuk berkat yang lebih luar biasa daripada yang bisa Anda bayangkan. Jika Anda di sini sekarang, percayalah, Anda bukan sekadar penonton. Anda adalah jiwa yang terpilih untuk mendengar pesan ini dan melangkah ke dalam takdir ilahi Anda. Ketika Anda menonton video ini, Anda sebenarnya sedang mengirimkan getaran positif dan menghubungkan diri dengan energi baik yang mengalir di sekitarnya. Setiap kali Anda memutarnya, sinyal tersebut semakin diperkuat, mengundang Anda untuk terhubung lebih dalam dengan kekuatan yang ditawarkan. Dengan setiap tayangan ulang, Anda tidak hanya memperkuat hubungan ini, tetapi juga secara aktif menyerap kekuatan serta berkah yang terkandung dalam pesan ini, memungkinkan Anda merasakan dampak positifnya secara lebih mendalam dan berkelanjutan. Satu hal lagi yang perlu Anda ketahui, jika Anda benar-benar yang terpilih, Anda akan tetap berada di sini hingga akhir, karena pesan ini ditujukan khusus untuk Anda. Jika tidak, mungkin Anda akan meninggalkan video ini, tetapi saya yakin sepenuhnya bahwa Anda tidak di sini secara kebetulan. Anda telah ditakdirkan untuk mendengarkan pesan ini, untuk menerima wahyu ilahi yang disampaikan hari ini. Takdir telah membawa Anda ke momen ini, dan setiap kata yang Anda dengar adalah bagian dari perjalanan spiritual yang telah ditetapkan untuk Anda sejak awal. Sekarang, ayo kita mulai satu persatu. Pertama, kekuatan tersembunyi dalam perjuangan sehari-hari Anda. Sebagai seseorang yang terpilih, Anda mungkin sudah akrab dengan perjuangan yang tampaknya tiada akhir. Setiap hari, tantangan demi tantangan datang menghampiri, tantangan yang mungkin akan menghancurkan orang lain, tetapi di sini Anda masih berdiri, tetap teguh dalam menghadapi semua itu. Kekuatan Anda dalam menghadapi rintangan ini bukanlah sesuatu yang mudah, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang penuh pengorbanan dan keteguhan hati. Namun, mungkin ada saat-saat di mana Anda merasa seperti memikul beban yang tak dilihat atau dipahami oleh orang lain. Anda tetap tersenyum, menjalani hari-hari Anda seperti biasa, tetapi di dalam diri Anda, ada badai yang terus berkecamuk. Dan yang membuat segalanya semakin sulit adalah ketika orang-orang di sekitar meragukan Anda, mengkritik, atau bahkan membuat Anda merasa tidak cukup baik. Ini melelahkan, bukan? Anda menjalani hari-hari dengan perasaan terbebani, namun terus berusaha karena Anda tahu, meski sulit, ada kekuatan besar yang Anda miliki, dan hanya sedikit yang bisa mengerti betapa dalamnya perjuangan Anda. Anda memberikan yang terbaik, tetapi entah bagaimana rasanya, seperti tidak ada yang berjalan sesuai keinginan Anda. Tapi inilah kebenarannya. Apa yang mereka lihat dan apa yang Anda lihat saat ini hanya permukaan. Tidak ada yang, bahkan Anda sendiri, yang bisa sepenuhnya memahami apa yang terjadi di balik layar. Tetapi percayalah, sesuatu sedang terjadi. Tuhan sedang bekerja dengan cara yang tersembunyi dari mata manusia. Perjuangan Anda hari ini tidak sia-sia, dan itu pasti bukan penghalang. Itu adalah batu loncatan. Setiap kesulitan, setiap penderitaan, setiap kemunduran yang Anda hadapi adalah bagian dari gambar yang lebih besar yang belum bisa Anda lihat. Anda mungkin merasa ditolak, seperti semesta menutup pintu demi pintu di hadapan Anda. Tapi biarkan saya memberitahu Anda, pintu-pintu yang tertutup itu bukanlah penolakan. Itu adalah pengalihan. Mereka membimbing Anda menjauh dari apa yang tidak dimaksudkan untuk Anda dan membawa Anda menuju sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa Anda bayangkan saat ini. Mudah untuk merasa putus asa ketika peluang slip melalui jari-jari Anda, tetapi sebenarnya, itu adalah orkestrasi ilahi. Anda sedang dipandu, dilindungi, dan diposisikan untuk sesuatu yang lebih besar. Setiap keterlambatan, setiap kekecewaan, setiap tantangan adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar yang Tuhan miliki untuk hidup Anda. Bayangkan diri Anda
sebagai satu potongan dari teka-teki yang lebih besar. Sendirian, potongan itu mungkin terlihat membingungkan atau bahkan tidak berarti. Namun Tuhan adalah master teka-teki yang maha kuasa, dan Dia menempatkan setiap potongan di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Saat ini, Anda sedang diposisikan. Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Hanya karena Anda belum bisa melihat gambar keseluruhannya, bukan berarti gambar itu tidak ada. Anda harus percaya bahwa perjuanganmu tidaklah sia-sia. Itu adalah bagian dari strategi ilahi. Perjuanganmu membentukmu, menguatkanmu, dan mempersiapkanmu untuk apa yang akan datang. Dan alasan mengapa Anda menghadapi begitu banyak perlawanan adalah karena panggilanmu begitu besar. Semakin besar takdirmu, semakin besar rintangan yang harus dihadapi. Anda adalah orang terpilih, dan dengan itu, datang tidak hanya potensi yang sangat besar, tetapi juga tantangan yang sangat besar. Musuh juga mengetahui potensimu, dan itulah sebabnya serangan itu terasa begitu tiada henti. Itulah mengapa hidup terkadang terasa seperti perjuangan yang berat. Ingat, tidak ada yang menghadapi pertempuran kecuali ada sesuatu yang berharga yang dipertaruhkan. Perjuanganmu adalah bagian dari medan latihanmu. Tuhan menyempurnakanmu melalui api, membentukmu menjadi orang yang Anda butuhkan untuk menghadapi apa yang akan datang. Pikirkan tentang emas, ia tidak menjadi murni tanpa panas yang intens. Itulah yang sedang terjadi padamu saat ini. Anda sedang dimurnikan, diperkuat, dan dipersiapkan untuk tujuan yang jauh lebih besar daripada yang bisa Anda lihat saat ini. Mungkin Anda telah berdoa, meminta kejelasan, pintu-pintu terbuka, atau tanda. Tapi bagaimana jika kukatakan bahwa perjuanganmu adalah jawaban dari doamu? Bagaimana jika tantangan yang Anda hadapi sekarang adalah bagian dari cara Tuhan mempersiapkanmu untuk berkat yang telah Anda minta? Kadang-kadang kita pikir kita sudah siap untuk hal-hal tertentu, tetapi Tuhan tahu waktu yang sempurna. Dia melihat seluruh jalan, sementara kita hanya bisa melihat beberapa langkah ke depan. Dan disinilah kepercayaan masuk. Iman bukan hanya tentang percaya kepada Tuhan saat segala sesuatunya berjalan dengan baik. Iman adalah tentang mempercayainya, bahkan ketika segala sesuatunya tampak hancur. Mudah untuk memiliki iman ketika hidup berjalan mulus, tetapi iman sejati teruji dalam api. Dalam momen-momen perjuangan, keraguan, dan ketidakpastian, imanmu dipurnakan. Jika Anda bisa bertahan, jika Anda bisa mempercayai bahwa Tuhan sedang bekerja meski Anda tidak bisa melihatnya, Anda akan keluar dari sisi lain lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk berkat yang sudah dalam perjalanan. Pertimbangkan orang-orang dalam Alkitab, Yusuf, Daud, Musa. Mereka semua menghadapi perjuangan besar sebelum memasuki panggilan ilahi mereka. Yusuf dijual sebagai budak, dipenjara, dan terlupakan selama bertahun-tahun sebelum dia menjadi penguasa di Mesir. Daud diburu oleh Raja Saul, tinggal di gua-gua meskipun dia telah diurapi untuk menjadi raja. Musa mengembara di padang gurun selama 40 tahun dengan rakyat yang terus-menerus meragukannya. Namun dalam setiap cerita ini, Tuhan bekerja di balik layar, memposisikan mereka untuk kebesaran, bahkan ketika tampaknya segala sesuatunya berjalan salah. Begitu juga denganmu. Perjuanganmu bukan tanda kekalahan. Itu adalah indikator bahwa Tuhan sedang membentukmu untuk sesuatu yang lebih besar. Penolakan yang Anda rasakan itu adalah arahan ulang. Pintu-pintu yang tertutup itu membawa Anda ke peluang yang lebih baik. Keterlambatan itu adalah waktu ilahi yang tersembunyi. Saat ini, Anda sedang diposisikan dengan cara yang tidak bisa Anda lihat untuk masa depan yang melampaui apa yang bisa Anda bayangkan. Tuhan tidak hanya menyaksikan perjuanganmu, Dia secara aktif menggunakannya untuk membawamu selaras dengan tujuannya untuk hidupmu. Anda sedang dipersiapkan untuk pintu-pintu yang akan terbuka, untuk berkat-berkat yang akan datang. Anda sedang dipersiapkan untuk hal-hal yang telah Anda doakan. Percayalah pada prosesnya,
bahkan ketika itu menyakitkan. Percayalah pada perjalanannya, bahkan ketika itu sulit. Karena apa yang terjadi di balik layar jauh lebih besar dari apapun yang bisa Anda bayangkan. Anda adalah orang yang terpilih, dan itu berarti jalanmu unik, perjuanganmu berarti, dan masa depanmu ilahi. Kedua, menerima kesendirian. Jika Anda adalah orang yang terpilih, Anda mungkin telah mengalami periode kesendirian yang intens. Anda mungkin merasa seperti berjalan sendirian dalam hidup, seolah tidak ada yang benar-benar memahami Anda. Bahkan orang-orang yang mencintai Anda mungkin terasa jauh atau tidak dapat terhubung dengan Anda pada tingkat yang Anda butuhkan. Rasanya seperti ada tembok yang memisahkan Anda dari dunia, dan kesendirian itu bisa terasa mencekik. Kadang-kadang Anda bertanya-tanya mengapa, meskipun Anda adalah orang yang baik dengan niat yang murni, Anda merasa berdiri sendirian. Namun, izinkan saya menawarkan perspektif yang berbeda. Kesendirian Anda bukanlah hukuman. Itu adalah persiapan. Tuhan sering mengasingkan orang-orang terpilihnya sebelum Dia mengangkat mereka. Dia menjauhkan Anda dari kebisingan dunia, dari gangguan, dan bahkan dari orang-orang tertentu, agar Dia bisa mendapatkan perhatian penuh Anda. Pikirkanlah, ketika Anda sendirian, tidak ada tempat lain untuk berpaling selain ke dalam diri Anda. Saat itulah Tuhan melakukan pekerjaannya yang terbesar. Dalam kesendirian, Anda dipaksa untuk menghadapi ketakutan, ketidakamanan, dan keraguan terdalam Anda. Ini adalah waktu refleksi mendalam, di mana Tuhan membentuk Anda dari dalam keluar, mempersiapkan Anda untuk tahap berikutnya dari perjalanan Anda. Periode kesendirian ini seperti kepompong. Sama seperti ulat yang mundur ke dalam kepompong untuk berubah menjadi kupu-kupu, Anda juga harus melalui periode penarikan ini sebelum muncul sebagai versi diri Anda yang berikutnya. Tapi inilah masalahnya. Ketika Anda berada di dalam kepompong, itu terasa gelap, terasa seolah tidak ada yang terjadi, seperti Anda terjebak. Namun, di dalam kepompong itu, sebuah transformasi yang ajaib sedang terjadi. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Kesendirian Anda memungkinkan terjadinya transformasi. Di momen-momen tenang dan kesepian ini, Tuhan membisikkan kepada Anda, membimbing Anda, dan mengungkapkan hal-hal yang tidak bisa Anda dengar atau lihat dalam kekacauan kehidupan sehari-hari. Anda mungkin merasa ditinggalkan oleh orang lain, tetapi Anda tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sebenarnya, Dia lebih dekat kepada Anda di saat-saat ini daripada sebelumnya, bekerja di dalam hati Anda, memperbarui pikiran Anda, dan mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang melampaui pemahaman Anda saat ini. Sekarang, mari kita bicarakan tentang orang-orang dalam hidup Anda selama masa kesendirian ini. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa beberapa orang telah menjauh, persahabatan yang dulunya tampak solid mungkin telah runtuh, dan hubungan mungkin telah menjadi jauh. Ini bisa menyakitkan, tetapi pahamilah ini. Tuhan sedang menghapus orang-orang yang tidak dimaksudkan untuk mengikuti Anda ke tingkat berikutnya. Tidak semua orang dapat menanggung beban panggilan Anda. Beberapa orang hanya dimaksudkan untuk berada dalam hidup Anda selama musim tertentu, dan ketika musim itu berakhir, Tuhan memungkinkan mereka memudar. Ini bukan penolakan, ini adalah perlindungan. Dalam keterasingan, Tuhan juga sedang memangkas hubungan Anda, menghapus yang toksik, dan bahkan yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi menahan Anda dengan cara yang tidak bisa Anda lihat. Anda mungkin tidak memahaminya sekarang, tetapi percayalah bahwa setiap orang yang meninggalkan hidup Anda selama waktu ini sedang membuat ruang untuk orang-orang yang tepat untuk masuk. Tuhan sedang menyelaraskan Anda dengan orang-orang yang akan mendukung tujuan Anda, meninggikan Anda, dan menjadi bagian dari takdir ilahi Anda. Jadi, alih-alih melawan keterasingan, terimalah. Gunakan waktu ini untuk mendalami diri Anda sendiri dan dengan Tuhan. Ini adalah musim persiapan, dan ini sangat penting. Ketika Anda merasa sendirian, ingatlah bahwa ini adalah keheningan sebelum terobosan. Anda sedang berada di dalam kepompong,
tetapi segera Anda akan muncul dengan transformasi. Percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Anda, membentuk Anda, dan menempatkan Anda untuk apa yang akan datang. Keterasingan itu bersifat sementara, tetapi pertumbuhan yang datang dari situ bersifat abadi. Ketiga, penolakan adalah pengalihan arah. Sebagai orang yang terpilih, penolakan mungkin sudah menjadi bagian yang akrab dalam hidup Anda, bahkan lebih sering dibandingkan dengan orang lain. Dalam hubungan, pekerjaan, persahabatan, atau impian yang Anda kejar, penolakan tampaknya selalu menghampiri, seolah-olah menjadi bayangan yang terus mengikuti di setiap langkah. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, seringkali muncul perasaan bahwa Anda tidak pernah benar-benar cocok di tempat atau situasi tertentu. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa semua penolakan ini sebenarnya bukan apa yang tampak di permukaan? Bagaimana jika rasa sakit yang ditimbulkan oleh penolakan ini sebenarnya adalah cara halus untuk melindungi Anda dari sesuatu yang tidak sejalan dengan rencana ilahi untuk hidup Anda? Bagi orang yang terpilih, penolakan bukanlah akhir, melainkan sebuah pengalihan arah ilahi. Ketika Tuhan mengizinkan seseorang atau sesuatu menolak Anda, itu bukan tanda bahwa Anda tidak cukup baik atau tidak layak. Sebaliknya, itu adalah caranya memastikan Anda berada di jalan yang tepat menuju hal yang lebih baik. Penolakan ini adalah cara Tuhan menutup pintu yang Anda kira adalah jawaban atas doa-doa Anda, agar Dia bisa membuka pintu yang lebih besar dan lebih baik, yang benar-benar Anda butuhkan dalam hidup. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang pernah Anda bayangkan, dan penolakan ini adalah bagian dari rencana tersebut. Mudah untuk terjebak dalam kekecewaan penolakan, merasa seperti Anda tidak cukup baik, atau bahwa Anda telah gagal. Tapi apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Tuhan sedang mengarahkanmu menjauh dari apa yang tidak selaras dengan tujuanmu. Pikirkan seperti ini. Anda berada di jalan, tetapi Tuhan melihat jauh ke depan, di mana Anda tidak bisa. Dia melihat jebakan, belokan yang salah, dan jalan buntu. Ketika Anda menghadapi penolakan, itu karena Tuhan berkata, bukan jalan ini. Itu bukan hukuman. Itu perlindungan, menjagamu agar tidak memasuki situasi atau hubungan yang akan membawamu keluar jalur. Meskipun mungkin terasa menyakitkan saat ini, dalam introspeksi, Anda akan melihat bahwa setiap penolakan adalah berkah dalam penyamaran. Seringkali kita mencoba untuk mempertahankan hal-hal atau orang-orang yang tidak dimaksudkan untuk kita. Kita berdoa agar pintu terbuka yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan menjadi bagian dari perjalanan kita. Dan ketika pintu-pintu itu tetap tertutup, kita merasa kalah. Tapi bagaimana jika kita mempercayai bahwa pintu-pintu tertutup itu adalah bagian dari perlindungan ilahi Tuhan? Bagaimana jika hal-hal yang Anda ratapi saat ini adalah hal-hal yang akan Anda syukuri nanti? Lihatlah kembali ke hidupmu sejenak. Pikirkan saat-saat ketika Anda ditolak atau ditolak dari sesuatu yang sangat Anda inginkan. Sekarang majulah ke posisi Anda hari ini. Bisakah Anda melihat bagaimana penolakan-penolakan itu sebenarnya adalah arahan baru? Bisakah Anda melihat bagaimana penolakan itu mendorongmu lebih dekat ke jalur yang sebenarnya? Ini adalah pola kehidupan seorang yang terpilih. Anda tidak dimaksudkan untuk cocok dengan kerumunan, dan itulah mengapa Anda menghadapi lebih banyak penolakan daripada kebanyakan orang. Anda istimewa, jalurmu unik, dan itu membutuhkan tingkat campur tangan ilahi yang mungkin tidak dipahami orang lain. Bukan berarti Anda kurang berharga dibandingkan orang lain. Sebenarnya, justru sebaliknya. Panggilanmu sangat besar, sangat spesifik, sehingga Tuhan harus teliti dalam melindungimu. Dia tidak bisa membiarkan sembarang orang atau sesuatu masuk ke dalam hidupmu. Dia menjaga jalurmu, membimbingmu, menjauh dari apapun yang bisa menghambat tujuanmu. Penolakan yang Anda rasakan sekarang sedang menyelamatkanmu dari patah hati atau kemunduran yang jauh lebih besar di kemudian hari. Jadi, lain kali Anda menghadapi penolakan, alih-alih merasa kalah, tanyakan pada dirimu,
Apa yang Tuhan lindungi dariku? Percayalah bahwa setiap tidak adalah Ia untuk sesuatu yang lebih baik. Pekerjaan yang tidak Anda dapatkan, hubungan yang tidak berhasil, kesempatan yang terlewat, semua itu adalah bagian dari arahan ilahi. Tuhan sedang menggerakkanmu menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Dan meskipun Anda tidak bisa melihatnya sekarang, suatu hari nanti Anda akan melihat ke belakang dan memahami mengapa segala sesuatu harus terjadi seperti itu. Penolakan bukanlah akhir dari jalan. Itu adalah koreksi arah. Ini adalah cara Tuhan memastikan Anda tetap selaras dengan takdirmu. Terimalah, percayalah, dan ketahuilah bahwa setiap tidak membawamu menuju Ya yang jauh lebih besar. Keempat, kekuatan kesabaran. Kesabaran adalah pelajaran yang paling sulit dipelajari, terutama ketika Anda merasa dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar sebagai seorang yang terpilih. Di dalam lubuk hati, Anda tahu bahwa ada tujuan yang lebih tinggi yang menanti, bahwa hidup Anda dimaksudkan untuk hal-hal yang jauh melampaui apa yang tampak di hadapan Anda saat ini. Namun, proses menunggu bisa sangat menyiksa. Anda mungkin telah melewati bertahun-tahun, bahkan beberapa dekade, dengan keyakinan bahwa Anda berada di ambang sesuatu yang besar, namun pencapaian itu tampaknya terus berada di luar jangkauan. Perasaan frustrasi ini begitu mendalam, bukan? Seolah-olah segala usaha dan harapan Anda tidak cukup untuk mempercepat apa yang sudah lama Anda tunggu-tunggu. Namun, yang perlu Anda pahami adalah bahwa kesabaran adalah bagian yang sangat penting dari perjalanan ini. Waktu Tuhan selalu sempurna, bahkan ketika tidak sesuai dengan waktu yang Anda inginkan. Sebagai seorang yang terpilih, jalur hidup Anda telah diatur sedemikian rupa sehingga memerlukan waktu yang dikehendaki secara ilahi, bukan waktu manusiawi. Meskipun Anda merasa siap sekarang, Tuhan melihat apa yang tidak dapat Anda lihat. Dia melihat keseluruhan gambaran, memahami setiap detail dari kehidupan Anda, dan tahu kapan tepatnya segala sesuatu harus terjadi. Tuhan sedang menyusun potongan-potongan kehidupan Anda, dan ketika semuanya sudah tepat, Dia akan memindahkan segalanya ke tempat yang semestinya dengan cara yang melampaui ekspektasi Anda. Jika segala sesuatu tertunda, itu karena Anda belum siap atau situasinya belum siap. Dan seberapa menyakitkan hal itu, itulah kenyataannya. Kesabaran bukan hanya tentang menunggu, itu adalah tentang mempercayai. Mempercayai bahwa Tuhan tahu apa yang Dia lakukan, mempercayai bahwa segala sesuatu terjadi pada urutan yang benar, pada waktu yang tepat. Ketika Anda terburu-buru, Anda berisiko masuk ke dalam sesuatu terlalu dini, dan itu bisa menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Tuhan tidak menahan berkat dari Anda. Dia sedang mempersiapkan Anda untuk menerimanya secara utuh. Bayangkan seperti menanam benih. Anda tidak menanam benih dan mengharapkan benih itu mekar keesokan harinya. Butuh waktu bagi benih itu untuk tumbuh, bagi akar-akar berkembang di bawah tanah yang tidak bisa dilihat orang. Itulah yang sedang terjadi dalam hidup Anda sekarang. Anda telah menanam benih dengan kerja keras, doa, dan usaha, tetapi sekarang adalah waktu untuk akar-akar itu tumbuh dalam-dalam. Buahnya akan datang, tetapi hanya setelah akar-akar cukup kuat untuk mendukungnya. Tuhan menggunakan waktu ini untuk memperkuat akar Anda, untuk memperdalam fondasi Anda, sehingga ketika berkat Anda datang, itu tidak akan sementara, akan menjadi langgeng dan melimpah. Menunggu itu sulit, tetapi itu perlu. Dalam menunggu itulah Tuhan mempersiapkan Anda untuk besarnya apa yang akan datang. Jika Dia memberi Anda semua yang Anda inginkan saat ini, apakah Anda bisa menanganinya? Apakah Anda memiliki kematangan, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk mempertahankannya? Mungkin tidak, dan itulah mengapa menunggu sangat penting. Dalam musim menunggu ini, Tuhan sedang mengembangkan karakter Anda. Dia sedang mengajarkan Anda kesabaran, ketahanan, dan iman. Dia memastikan bahwa ketika waktunya tiba, Anda tidak hanya siap untuk menerima berkat Anda, tetapi juga untuk memelihara dan mengembangkannya.
Menunggu bukanlah tanda bahwa Tuhan telah melupakan Anda. Itu adalah tanda bahwa Dia sedang dengan hati-hati merancang jalur Anda, memastikan bahwa segala sesuatu selaras dengan sempurna. Jadi, jangan meremehkan musim menunggu. Terimalah dan gunakan waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mengembangkan iman Anda, dan untuk mempersiapkan diri Anda untuk apa yang akan datang. Karena jangan salah, itu akan datang. Berkat yang telah Anda doakan, peluang yang Anda tunggu, pintu-pintu yang Anda minta untuk dibuka, semuanya sedang dalam perjalanan. Tetapi semuanya akan datang pada waktu Tuhan yang sempurna, tidak lebih cepat atau lebih lambat dari yang seharusnya. Kelima, berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Iman adalah batu loncatan utama dalam perjalanan seorang yang terpilih. Ketika Anda melangkah di jalan menuju tujuan hidup Anda, akan ada momen-momen ketika segalanya di sekitar tampak seolah-olah tidak ada yang bergerak. Keadaan mungkin tampak kacau, penuh dengan kegagalan, kekurangan, atau bahkan kekalahan yang jelas di depan mata Anda. Namun, di tengah-tengah kenyataan yang tampak suram itu, iman berbicara dengan suara yang berbeda. Itu adalah suara yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di balik layar, meski belum tampak jelas. Iman adalah kemampuan untuk percaya pada hal-hal yang tidak terlihat, untuk tetap yakin pada apa yang belum bisa Anda sentuh atau rasakan. Sebagai seorang yang terpilih, inilah kekuatan terbesar Anda. Keyakinan untuk terus berjalan bahkan ketika dunia di sekitar Anda tampak diam atau penuh rintangan. Iman ini bukan hanya soal berpikir positif atau berharap pada hal-hal yang baik. Iman jauh lebih mendalam. Ia adalah keyakinan yang tak tergoyahkan pada rencana ilahi yang sudah mulai bekerja dalam hidup Anda, bahkan ketika tidak ada tanda-tanda fisik yang mendukung hal itu. Anda mungkin tidak melihat bukti nyata dari apa yang sedang dikerjakan, tetapi iman mengajarkan Anda bahwa segala sesuatu sedang bergerak menurut waktu dan rancangan Tuhan yang sempurna. Iman mengarahkan langkah Anda, meyakinkan Anda bahwa meskipun jalan ini penuh dengan ketidakpastian, rencana yang lebih besar sedang terjadi, dan pada akhirnya, semua akan jatuh pada tempat yang telah ditentukan. Perjalanan seorang yang terpilih tidak mudah, dan membutuhkan tingkat iman yang tidak akan dipahami banyak orang. Anda diminta untuk percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri Anda, untuk percaya bahwa bahkan ketika segala sesuatu terlihat suram, Tuhan masih bekerja. Iman adalah berjalan melalui lembah, mengetahui bahwa puncak gunung akan datang. Ini adalah mempercayai prosesnya, bahkan ketika proses tersebut menyakitkan, tidak nyaman, dan terasa seperti menguji batas Anda. Penarikan ini, meskipun sulit, adalah apa yang menguatkan jiwa Anda, membentuk Anda menjadi orang yang mampu menangani berkah di sisi lain. Dalam kehidupan, akan ada saat-saat ketika segalanya tampak tidak masuk akal. Anda telah melakukan segala sesuatunya dengan benar. Anda telah berdoa, bekerja keras, dan mengikuti tujuan Anda, namun tampaknya tidak ada yang berubah. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa pintu tetap tertutup meskipun usaha Anda sudah maksimal, atau mengapa orang-orang yang tampaknya mendukung tiba-tiba menghilang. Tetapi inilah saatnya iman sangat penting. Ketika Anda tidak dapat melihat jalan ke depan, Anda harus percaya bahwa Tuhan sedang membuka jalan di belakang layar. Pekerjaan yang tidak terlihat seringkali adalah yang paling penting, meskipun paling sulit untuk dipercaya. Ingatlah, iman bukanlah ketiadaan keraguan, tetapi adanya ketekunan di hadapannya. Anggap iman sebagai sebuah jembatan. Saat ini, Anda berdiri di satu sisi dan berkat, impian, serta tujuan Anda berada di sisi lainnya. Satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan melangkah keluar ke jembatan itu, bahkan ketika Anda tidak bisa melihat seluruh jalannya. Anda mungkin hanya melihat langkah berikutnya di depan Anda, tetapi itu sudah cukup. Tuhan meminta Anda untuk mempercayainya dengan setiap langkah. Percaya bahwa seiring Anda berjalan, jalan akan terus terbuka. Dengan setiap langkah yang diambil dengan iman, pintu baru terbuka, kesempatan baru muncul, dan gambarnya menjadi lebih jelas.
Tetapi semua dimulai dengan satu langkah, bahkan yang kecil sekalipun. Iman bukan hanya tentang mempercayai Tuhan ketika semuanya berjalan dengan baik. Iman adalah tentang mempercayainya ketika segalanya tampak runtuh. Mudah untuk memiliki iman ketika hidup berjalan mulus, tetapi iman sejati teruji dalam api. Ketika Anda menghadapi ujian dan kemunduran, disitulah iman Anda harus meningkat. Di saat-saat gelap ini, cahaya Tuhan bersinar paling terang, membimbing Anda melalui, bahkan ketika Anda merasa ditinggalkan atau sendirian. Kebenarannya adalah, Tuhan ada di sana bersamamu, mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikanmu. Api yang Anda lalui hari ini, sedang memurnikanmu untuk kemenangan esok hari. Kepercayaan berarti menyerahkan kendali. Itu berarti menerima, bahwa meskipun Anda mungkin tidak tahu bagaimana segalanya akan berjalan, Anda percaya bahwa semuanya akan berjalan. Dan tidak hanya berjalan, tetapi berjalan lebih baik daripada yang bisa Anda bayangkan. Itu berarti melepaskan kebutuhan Anda untuk melihat gambaran keseluruhan sebelum mengambil tindakan. Percayalah bahwa Tuhan sedang menyusun setiap bagian dengan sempurna, meskipun belum jelas bagi Anda. Kepercayaan mengharuskan Anda untuk melepaskan keraguan dan merangkul keyakinan, karena di dalam kepercayaan itulah keajaiban terjadi. Akan ada saat-saat ketika kepercayaan terasa seperti melompat ke ketidakpastian. Anda tidak akan selalu memiliki semua jawaban, dan itu tidak masalah. Tujuan dari kepercayaan bukanlah untuk menghilangkan ketidakpastian, tetapi untuk menemani Anda melaluinya. Sebagai orang terpilih, jalan Anda mungkin tidak terlihat seperti orang lain. Mungkin lebih kesepian, lebih sulit, atau lebih tidak pasti. Tetapi ketahuilah bahwa perjalanan unik Anda adalah bagian dari panggilan lebih tinggi Anda. Setiap langkah yang Anda ambil dipandu oleh kepercayaan, membawa Anda lebih dekat untuk memenuhi panggilan itu. Ketika kepercayaan menjadi fondasi Anda akan menyadari bahwa kemunduran sebenarnya adalah persiapan. Pintu yang tertutup seringkali mengarahkan Anda ke kesempatan yang lebih baik, dan penundaan bukanlah penolakan. Itu adalah jeda ilahi yang dimaksudkan untuk memastikan Anda siap untuk apa yang berikutnya. Kepercayaan bukan hanya sistem kepercayaan, itu adalah gaya hidup bagi orang terpilih. Ini tentang melangkah maju ketika orang lain akan mundur, mengetahui bahwa dengan setiap langkah, Anda menyelaraskan diri dengan jalan yang Tuhan rancang khusus untuk Anda. Saat Anda melanjutkan perjalanan ini, ingatlah bahwa kepercayaan tidak pasif. Itu membutuhkan tindakan, ketekunan, dan komitmen yang teguh untuk percaya, bahkan ketika kehidupan terasa tidak pasti. Kepercayaan bukan tentang menunggu sesuatu terjadi. Ini tentang secara aktif percaya bahwa hal-hal tersebut akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, Anda akan menyadari bahwa setiap langkah kepercayaan mempersiapkan Anda untuk tujuan luar biasa yang Tuhan rencanakan untuk hidup Anda. Tetaplah beriman, tetaplah kuat, dan teruslah maju, bahkan ketika jalan di depan tampak tidak jelas. Karena dengan Tuhan, jalan itu sudah mulai terbuka. Keenam, waktu ilahi dan penyelarasan. Salah satu hal yang paling sulit diterima sebagai orang yang terpilih adalah bahwa setiap aspek dalam hidup Anda dikendalikan oleh waktu ilahi. Waktu Tuhan berbeda jauh dari cara kita memahaminya. Kita seringkali menginginkan segala sesuatu berjalan cepat, terutama ketika kita merasa sudah siap, atau melihat orang lain di sekitar kita mencapai impian yang juga kita idamkan. Ketidaksabaran itu wajar, tetapi perlu diingat bahwa Tuhan tidak bekerja sesuai dengan jadwal kita. Dia bergerak menurut rencananya yang sempurna, dan rencana itu selalu lebih besar dan lebih indah daripada apa yang bisa kita bayangkan untuk diri kita sendiri. Meskipun seringkali kita merasa siap, Tuhan mengetahui lebih dalam, memahami setiap aspek dari hidup kita yang mungkin belum kita sadari. Waktu ilahi bukan hanya soal kapan sesuatu terjadi, tetapi juga tentang bagaimana segala sesuatu selaras secara sempurna. Tuhan tidak hanya mempersiapkan satu bagian hidup Anda pada satu waktu.
Dia sedang mengatur dan menyelaraskan semua hal agar bekerja bersama demi kebaikan Anda. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah orkestra megah, di mana setiap instrumen memainkan bagiannya tepat pada waktunya untuk menciptakan sebuah mahakarya. Begitu pula, di balik layar, Tuhan sedang menempatkan orang-orang, peristiwa, dan peluang di tempatnya masing-masing, sehingga ketika saat yang tepat tiba, semuanya akan bersatu menjadi sempurna. Setiap bagian yang saat ini mungkin terasa tertunda atau tidak jelas, sebenarnya sedang dipersiapkan untuk momen di mana seluruh gambaran hidup Anda akan terpancar dengan jelas dan indah. Sebagai orang terpilih, Anda dipanggil untuk beroperasi pada tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Sementara orang lain mungkin mengeluh terhadap keterlambatan atau kemunduran, Anda harus memahami bahwa ini bukan tanda kegagalan. Ini adalah bagian dari proses. Setiap keterlambatan adalah cara Tuhan mengatakan belum saatnya dan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Meskipun mungkin terasa seperti Anda terjebak atau bahwa segalanya bergerak terlalu lambat, kenyataannya Anda berada di tempat yang tepat pada saat ini. Pertimbangkan sebuah pohon. Dibutuhkan waktu bagi akarnya untuk tumbuh dalam-dalam ke tanah sebelum bisa tumbuh dan berbuah. Jika Anda memaksa proses tersebut, pohon itu tidak akan cukup kuat untuk bertahan dari badai. Demikian pula, Tuhan membiarkanmu berakar, memastikan bahwa fondasimu kokoh, sehingga ketika berkat-Mu datang, mereka akan bertahan lama. Apa gunanya terburu-buru ke sesuatu hanya untuk hancur, karena Anda belum siap untuk menahannya? Waktu ilahi juga melibatkan orang-orang yang akan menjadi bagian dari perjalananmu. Tuhan tidak hanya bekerja padamu, tetapi Dia juga bekerja pada hati orang lain yang akan memainkan peran kunci dalam hidupmu. Ada orang-orang yang akan membuka pintu untukmu, mendukungmu, dan membimbingmu menuju takdirmu. Tetapi jika mereka belum siap, atau jika waktunya belum tepat bagi mereka, hubungan tersebut tidak bisa terjadi. Ini bukan hanya tentang persiapanmu, ini tentang persiapan semua potongan teka-teki. Ketika Anda memahami ini, Anda mulai melihat keterlambatan dengan cara yang berbeda. Anda berhenti khawatir tentang apa yang tidak terjadi dan mulai mempercayai bahwa Tuhan sedang menyelaraskan segala sesuatu dengan cara yang terbaik. Bagaimana jika pekerjaan yang tidak Anda dapatkan adalah karena pekerjaan yang lebih baik sedang dipersiapkan untukmu? Bagaimana jika hubungan yang berakhir adalah cara Tuhan membuat ruang untuk seseorang yang benar-benar sesuai dengan tujuanmu? Bagaimana jika kesempatan yang Anda tunggu belum tiba, karena Tuhan masih menyempurnakannya untukmu? Keindahan waktu ilahi adalah ketika semuanya akhirnya bersatu, semuanya cocok dengan sempurna. Anda akan menyadari bahwa setiap pintu yang tertutup, setiap tidak, dan setiap keterlambatan sebenarnya membimbingmu menuju sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang awalnya Anda inginkan. Ada kedamaian yang datang dengan mempercayai waktu ilahi, karena Anda tahu bahwa Tuhan mengendalikan semuanya dan waktunya tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu, bahkan ketika rasanya seperti Anda telah menunggu selamanya. Jadi, apa yang harus Anda lakukan saat menunggu? Anda mempersiapkan diri. Gunakan waktu ini untuk terus bekerja pada dirimu sendiri, memperdalam imanmu, dan mengasah keterampilanmu. Ini bukan waktu yang sia-sia. Ini adalah waktu persiapan. Ketika saatmu tiba, Anda akan ingin siap. Jangan biarkan frustrasi atau ketidaksabaran merampas sukacita yang ada di depanmu. Percayalah bahwa semuanya sedang menyelaraskan dengan sempurna, dan pada saat yang tepat, semuanya akan jatuh pada tempatnya. Ketujuh, manifestasi tujuan Anda sekarang. Orang terpilih, kita telah mencapai titik paling menarik dalam perjalanan Anda, manifestasi. Setelah melewati berbagai tantangan, perjuangan, isolasi, penolakan, penantian, serta pertumbuhan pribadi yang mendalam, saatnya tiba di mana segala sesuatu yang telah dikerjakan Tuhan di balik layar mulai terungkap di depan mata Anda. Inilah momen ketika berkat-berkat yang telah lama dijanjikan, peluang yang tampak mustahil, hubungan yang penuh makna,
dan kelimpahan yang selama ini Anda impikan, mulai terbuka lebar untuk Anda. Ini adalah fase di mana hasil dari semua usaha dan iman Anda mulai terlihat dan terasa nyata. Namun, perlu diingat, manifestasi bukanlah sihir. Ini adalah buah alami dari keselarasan ilahi dan persiapan yang matang. Semua yang Anda lalui, setiap doa, ketekunan dalam menghadapi rintangan, dan kesabaran di masa penantian, tidak pernah sia-sia. Setiap langkah yang Anda ambil membawa Anda semakin dekat ke titik ini. Sekarang, ketika segalanya mulai bergerak sesuai rencana Tuhan, Anda mulai melihat hasil nyata dari semua iman, usaha, dan dedikasi Anda. Inilah saat di mana benih yang Anda tanam dengan sabar akhirnya tumbuh menjadi pohon yang penuh dengan buah kebaikan dan keberkahan. Namun, inilah masalahnya. Ketika manifestasi Anda tiba, seringkali ia tampak berbeda dari apa yang Anda bayangkan. Visi Tuhan untuk hidup Anda selalu lebih megah daripada visi Anda sendiri. Manifestasi tujuan Anda mungkin datang dalam bentuk yang tidak terduga, tetapi itu akan selalu melebihi ekspektasi Anda. Pintu-pintu yang terbuka mungkin membawa Anda ke tempat yang tidak pernah Anda kira, dan orang-orang yang masuk ke dalam hidup Anda mungkin mengejutkan Anda. Tetapi ingatlah, rencana Tuhan jauh melampaui apa yang dapat Anda lihat, dan jalannya lebih tinggi daripada jalan Anda. Selama waktu manifestasi ini, sangat penting untuk tetap berpijak pada kenyataan. Ketika segala sesuatu mulai beres, bisa jadi sangat membingungkan. Anda mungkin merasakan gelombang kegembiraan, kebahagiaan, dan bahkan kelegaan, tetapi penting untuk tetap berakar pada iman Anda dan mengingat dari mana berkat Anda berasal. Musuh seringkali mencoba untuk mengalihkan perhatian atau mengacaukan orang-orang yang terpilih selama manifestasi mereka. Karena dia tahu betapa kuatnya mereka saat mereka melangkah ke tujuan mereka. Jadi, tetaplah waspada. Pertahankan praktik spiritual Anda, berdoa, bermeditasi, dan tetap terhubung dengan Tuhan. Juga, waspadai bagaimana Anda menangani berkat-Mu. Ketika Tuhan mengangkat-Mu, itu bukan hanya untuk-Mu. Berkat-Mu dimaksudkan untuk melimpah ke dalam kehidupan orang lain. Anda diposisikan untuk memberkati orang lain, menjadi cahaya, dan menunjukkan kepada dunia seperti apa bentuk kasih karunia ilahi. Manifestasi bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Ini tentang menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepadamu untuk mengangkat dan menginspirasi orang-orang di sekelilingmu. Jadi, ketika tujuanmu terwujud, ingatlah untuk tetap rendah hati dan bersyukur. Gunakan berkat-Mu dengan bijaksana dan untuk kebaikan yang lebih besar. Salah satu hal yang paling indah tentang manifestasi tujuanmu adalah rasanya tanpa usaha. Setelah bertahun-tahun berjuang, Anda akan menemukan bahwa segalanya mulai mengalir. Pintu-pintu yang dulunya tertutup akan terbuka tanpa Anda harus mengetuk, dan peluang akan datang kepadamu seolah dari tempat yang tidak terduga. Ini adalah kekuatan berada dalam keselarasan dengan tujuanmu. Ketika Anda selaras, alam semesta bekerja untuk kebaikanmu. Ini seperti sungai yang telah menumpuk tekanan. Sekarang, bendungan pecah, memungkinkan air mengalir dengan bebas. Ini adalah waktumu, orang terpilih. Semua penantian, ketekunan, dan iman telah membawa ke momen ini. Anda tidak terlupakan, Anda sedang dipersiapkan. Sekarang, saat tujuanmu mulai terwujud, Anda akan melihat mengapa segala sesuatu harus terjadi seperti itu. Anda akan memahami pintu-pintu yang tertutup, penundaan, dan pengalihan. Anda akan menyadari bahwa Tuhan selalu bekerja, bahkan ketika Anda tidak bisa melihatnya. Saat tujuanmu terwujud, teruslah berjalan dengan iman. Meskipun segala sesuatu mulai terungkap, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Akan selalu ada level baru, tantangan baru, dan berkat baru. Tapi sekarang, Anda lebih siap. Anda memahami bahwa segala sesuatu terjadi dalam waktu ilahi, dan bahwa Tuhan selalu bekerja di balik layar untuk kebaikanmu. Tetap terbuka terhadap hal-hal yang tidak terduga, tetap berpijak pada imanmu, dan yang terpenting,
Tetap bersyukur. Anda telah dipilih untuk sebuah tujuan, dan tujuan itu sekarang mulai terungkap. Melangkahlah dengan berani menuju manifestasimu, mengetahui bahwa Anda berada tepat di tempat yang seharusnya. Waktu telah tiba untukmu melangkah sepenuhnya ke dalam panggilanmu, dan tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Tujuanmu sedang terwujud, dan dunia akan segera melihat keseluruhan dari apa yang Tuhan telah persiapkan untukmu. Percayalah pada prosesnya, terimalah perjalanannya, dan ketahuilah bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikanmu. Anda adalah orang terpilih, dan waktumu telah tiba. Orang terpilih, jika Anda telah sampai di akhir video ini, selamat. Anda telah menunjukkan bahwa diri Anda benar-benar selaras dengan tujuan ilahi yang telah ditetapkan untuk hidup Anda. Pesan ini bukan kebetulan datang kepada Anda sekarang. Tuhan telah menuntun setiap langkah, dan inilah momen di mana segala sesuatu yang tampak tersembunyi mulai menemukan tempatnya. Meskipun mungkin Anda belum bisa melihat gambaran lengkapnya, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar, mengatur setiap detail dengan sempurna. Ada rencana besar yang sedang dipersiapkan, dan tak lama lagi, semuanya akan menjadi jelas bagi Anda. Semua kesulitan, isolasi, dan penolakan yang telah Anda hadapi bukanlah tanda-tanda kemunduran, melainkan bagian dari persiapan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Segala rintangan yang tampak seperti hambatan sebenarnya adalah pelatihan untuk memperkuat Anda, mempersiapkan hati dan pikiran Anda untuk menerima berkat yang lebih besar. Tujuan Anda sedang terwujud, dan dengan setiap langkah, segala sesuatu jatuh ke dalam keselarasan ilahi. Kini saatnya Anda bersiap untuk menerima, karena segala hal yang telah Anda impikan sedang bergerak mendekati kenyataan. Sebagai penutup, ingatlah bahwa perjalanan spiritual dan manifestasi tujuanmu adalah proses yang penuh dengan pembelajaran dan pertumbuhan. Setiap tantangan, keterlambatan, dan keberhasilan adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar dan lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan. Teruslah berjalan dengan iman, bersyukur, dan terbuka terhadap hal-hal yang tidak terduga, karena Tuhan selalu bekerja di balik layar untuk memastikan bahwa segala sesuatu terjadi pada waktunya. Anda adalah orang terpilih, dan sekarang adalah waktunya untuk merayakan pencapaian dan melangkah lebih jauh menuju panggilanmu yang lebih besar. Percayalah pada proses, dan ketahuilah bahwa setiap langkah membawa Anda lebih dekat kepada tujuan ilahi yang telah dipersiapkan untukmu.